Halo, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di Gias Official. Pada malam hari ini, saya akan membahas tentang sejarah ya, yang berbicara tentang kematian Yesus. Nah, Bapak Ibu, pada bagian pertama ya, saya mengatakan bahwa ada ajaran atau aliran gnostik yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalib, kata mereka. Tetapi kata mereka yang disalib itu adalah salah satu dari murid Yesus ya. Salah satu dari murid Yesus yang disalibkan itu katanya ya. Jadi ini kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam dokumen ya atau tulisan-tulisan sejarah. Jadi ketika kita mendengarkan ya atau melihat ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalib, maka sebenarnya kita bisa menelusuri dari sumber-sumber sejarah ya. Karena sumber-sumber sejarah itu berbicara lain ya. Jadi sangat berbeda dengan kesaksian dari sejarah-sejarah yang palsu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengenal atau kita pernah mendengar ya yang namanya ajaran gnostisisme ya. Jadi ada yang namanya ajaran gnostisisme dan itu adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalib ya. Menurut gnostisisme Yesus itu diubah rupanya menjadi rupa Simon sehingga yang disalibkan itu Simon ya. Jadi menurut mereka penyaliban itu tidak pernah terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan sebagian dari apa yang tertulis sesuai dengan sejarah yang kita punya. Nah, supaya nanti juga orang tidak ada yang tersinggung bahwa mengapa kok membahas apa yang mereka ajarkan. Pada kesempatan ini bukan saya membahas apa yang mereka ajarkan, tetapi saya membahas apa yang sesungguhnya ada dalam sejarah ya. Jadi di dalam sejarah kita mengetahui bahwa Yesus ya, Yesus Kristus itu sungguh-sungguh disalibkan dan penyaliban itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi tidak pernah dalam sejarahnya ada Yesus dirubah rupanya atau Yesus kemudian menjadi diangkat kepada Allah dan lari dari kenyataan. Nah, kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus lari dari kenyataan bahwa dia menggenapi penyaliban, ini adalah ajaran-ajaran yang sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam sejarah keselamatan sesuai dengan iman Kristiani ya. Jadi kalau ada satu orang ya atau beberapa orang yang menganut paham-paham semacam ini, maka kita bisa menelusuri sejarahnya dari mana mereka mengambil ajaran itu ya. Nah, Bapak Ibu, pada pertengahan abad kedua ya, sekitar tahun 150, ada seorang tokoh ya, ada seorang tokoh yang menulis tentang ajaran yang membantah tentang penyaliban Yesus. Nah, di dalam tulisannya itu dia mengatakan bahwa bukan Yesus yang menderita sengsara dan disalibkan, melainkan Simon dari Kirene. Ya, menurut dia wajah Simon itulah yang telah diubah oleh Allah, ya, agar orang mengira bahwa dialah Yesus, sehingga Simon disalibkan karena kehilafan dan kekeliruan. Padahal Yesus sendiri memakai rupa Simon, berdiri di dekat situ sambil menertawakan mereka. Nah, ini adalah ajaran dari salah seorang yang mengajarkan ajaran sesat, ya. Ini ajaran sesat yang dikutuk oleh gereja pada abad kedua, ya, atau setidaknya pada pertengahan abad kedua, ya. Jadi ajaran ini ditolak atau dikutuk sebagai ajaran sesat oleh gereja. Nah, sementara ya akibat dari ajaran ini Bapak Ibu, bahkan sampai pada saat ini ya, sampai pada saat ini ada dua pemahaman tentang penyaliban Yesus ya. Yang pertama itu mengatakan bahwa wajah Yesus itu diubah. Yang kedua
mengatakan bahwa Yesus itu ketika disalib hanya pingsan saja katanya ya. Nah, jadi dari data-data ini ya, kita bisa melihat bahwa sumber-sumber ya yang dianut oleh teman-teman kita ini adalah sumber-sumber yang berasal dari ajaran gnostisisme dan juga doketisme ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak perlu memakai kitab suci kalau sekiranya orang tidak percaya tentang hal itu. Tetapi kita bisa memakai data sejarah ya. Data sejarah untuk membuktikan bahwa Yesus itu pernah disalib ya. Nah, bahwa ada pada abad kedua orang-orang yang ingin memutarbalikkan fakta itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini banyak orang yang ingin memutarbalikkan fakta tentang penyaliban Yesus ya. Jadi itulah makanya kita harus mengetahui tentang sejarah-sejarah ini. Karena banyak orang yang memutarbalikkan fakta bahkan sampai di abad ini ya. Di abad ke-21 ini masih banyak orang yang ingin memutarbalikkan fakta dan ingin membuat berita-berita bohong atau hoax. Sehingga membuat orang tergoyahkan imannya. Nah, jadi dengan adanya berita-berita bohong ini ya, sebaiknya kita meneliti sejarah ya. Meneliti sejarah dan mencari tahu apakah benar Yesus itu tidak disalib, apakah benar Yesus itu diubah rupanya. Jangan-jangan ya, jangan-jangan apa yang mereka ajarkan ini sebenarnya sudah dikutuk oleh gereja. Ya, Bapak Ibu, ajaran gnostisisme ini yang mengajarkan bahwa Yesus diubah rupanya, lalu Simon yang disalibkan, sementara Yesus memakai rupa Simon, ini adalah ajaran yang sudah dikutuk oleh gereja. Ya. Dan bahkan ajaran ini ya mungkin lenyap saat ini ya, sampai abad ini lenyap dan hilang. Ya, karena memang itu ajaran sesat. Tetapi akibat-akibat dari tulisan-tulisan mereka ini Bapak Ibu, disitulah kita menemukan tulisan-tulisan yang mengajarkan tentang atau membantah tentang penyaliban Yesus. Nah, maka dari itu, seandainya orang-orang menuduh dengan cara-cara demikian dan juga kita tidak perlu gusar tentang hal itu, yang perlu kita lakukan adalah mencari data sejarah. Nah, penyaliban Yesus ini bukan hanya diceritakan dalam kitab suci atau dalam Alkitab saja, Bapak Ibu, tetapi diceritakan dalam berbagai sejarah atau literatur sejarah. Bahkan sejarawannya adalah bukan sejarawan Kristiani, tapi sejarawan yang berasal dari kelompok-kelompok di luar Kristiani. Itu artinya mereka tidak mempunyai kepentingan untuk memutarbalik fakta tentang penyaliban Yesus. Maka dari itu, ketika kita mendengarkan banyak sekali berita, oh Yesus tidak disalib, wajahnya dirubah, itu kita bisa menelusuri dan dalam sejarah itu pernah ada Bapak Ibu, ya, pernah ada aliran sesat yang mengajarkan itu dan gereja mengutuk aliran itu sebagai aliran sesat, ya. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat ya, tadi ini adalah tulisan dari tokoh gnostisisme yang mengatakan bahwa ya, menurut Basilides bukan Yesus yang menderita sengsara disalib, melainkan Simon dari Kirene. Menurutnya, wajah Simon telah diubah oleh Allah agar orang mengira bahwa dialah Yesus, sehingga Simon disalibkan karena kehilafan dan kekeliruan. Padahal Yesus sendiri memakai rupa Simon, berdiri di dekat situ sambil menertawakan mereka. Yesus tidak bersifat jasmani, katanya. Maka ia sanggup memakai rupa Simon. Kemudian Yesus naik kepada Allah sambil menertawakan mereka. Nah, ini adalah sumber dari semua ajaran yang saat ini beredar, ya. Sumber ya dari Injil Apokrifa Thomas, ya. Ini tertulis dalam Injil Apokrifa Thomas, di mana Basilides inilah yang menulis atau yang memberikan pendapat tentang ini. Sementara mereka ada di pertengahan abad kedua dan kekristenan itu adanya di abad pertama, maka otomatis kekristenan pada abad pertama akan mengatakan bahwa ini sesat.
Karena kesaksian dari para rasul dari abad pertama itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan ajaran ini. Selain itu, Bapak Ibu, jika kita menelusuri sejarah, ya, kita akan melihat bahwa banyak sekali data-data sejarah, ya, banyak sekali data-data sejarah yang mendukung tentang penyaliban Yesus. Maka dari itu kita tidak perlu ragu, ya, tidak perlu ragu untuk beriman kepada penyaliban Yesus ini atau mengimani penyaliban Yesus ini. Karena apa? Datanya bukan hanya ada di dalam data umat Kristiani, tetapi datanya ada dalam sejarah, ya, ada dalam sejarah. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari itu sudah sering mendengar, ya, kesaksian dari sejarawan-sejarawan yang akan saya tampilkan ini, ya. Pertama yang sangat terkenal adalah salah satunya adalah Flavius Josephus, ya. Flavius Josephus ini seorang sejarawan Yahudi, ya. Nah, Flavius Josephus ini bernama asli Yosef bin Matias, ya. Dia lahir dari keluarga imam pada tahun 37 Masehi di Yerusalem dan meninggal pada tahun 100 Masehi di Roma. Nah, dia memberi kesaksian, Bapak Ibu, tentang penyaliban Yesus. Dalam salah satu bukunya, Bapak Ibu, dia memberi kesaksian seperti ini. Dalam bukunya yang berjudul Antiquitates Judaicae 1863 sampai 64, ia menulis tentang peristiwa penyaliban Yesus. Ia mengatakan, pada masa inilah muncul Yesus, seorang yang bijaksana, kalau boleh dia disebut manusia, karena dia adalah seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dan seorang guru bagi mereka yang menerima kebenaran yang menyenangkan, dan dia telah memikat banyak orang Yahudi dan orang Yunani. Dia ini adalah Kristus. Dan ketika Pontius Pilatus atas desakan orang-orang terkemuka di antara kita telah menghukumnya di kayu salib, mereka yang sejak semula mengasihinya tidak berhenti mengasihinya, karena pada hari ketiga dia telah menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Para nabi Allah telah menubuatkan hal ini dan berbicara tentang aneka hal ajaib tentang dia. Dan klan atau kelompok Kristen, demikian disebut menurut namanya, masih bertahan sampai hari ini. Ya. Jadi konteksnya di sini Flavius Josephus berkata masih bertahan sampai hari ini itu ketika dia menulis surat ini atau ketika dia menulis risalah atau tentang topik sejarah yang dia tulis tentang Yesus ini.